Heran dengan hasil survei yang unggulkan Anies, Yusuf Dumdum, survei abal-abal yang memenangkan tukang ngibul. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saya, Partai Nasdem tentu selama ini partai yang menggunakan scientific approach. Semua warga negara berhak memilih dan berhak untuk dipilih. Jadi kita tidak bisa menghalangi hak seseorang. Ya. Cuman kata kader Gerindra semuanya, kalau ingat Anies, ingat 2017 bagaimana kami semua berkorban, kami semua berjuang, kami semua mempertaruhkan semuanya turun di Jakarta untuk memenangkan Anies, tidur di RT-RT, itu di kampung-kampung di Jakarta. Dan saya masih ingat sekitar 2.200 anggota DPR Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI se-Indonesia kami turunkan di Jakarta untuk memenangkan Anies ketika itu. Dan itu yang mereka ingat. Apa itu Anies nggak ingat, kata mereka begitu. Saya bilang, saya cuma pesan saya satu, jangan pernah mengingatkan kebaikan kepada orang lain. Entah kenapa ya, sebagian besar pendukung Anies Baswedan ini sangat membenci Pak Jokowi. Bahkan melihat foto Pak Jokowi di baliho pun, mereka ini bisa ngamuk-ngamuk coba. Padahal ya, kalau memang mereka ini tidak suka, ya nggak perlulah merobek baliho seperti itu. Lagian yang memasang baliho itu juga nggak mungkin lah Pak Jokowi, bener nggak? Paling yang memasang itu adalah warga setempat yang mana mereka ini merasa sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, bisa jadi mereka kemudian ini memasang baliho tersebut hanya sebagai bentuk atau rasa ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi atau pemerintah. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mendadak menyinggung bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan yang kerap mendapat hasil survei teratas. Dikatakan Yusuf, dirinya selalu mengamati setiap hasil survei yang disajikan ke publik. Apalagi yang hasilnya selalu menempatkan Anies di posisi pucuk. Saya selalu mengamati hasil survei abal-abal yang hasilnya memenangkan tukang ngibul Anies Baswedan, ujar Yusuf. Sebelumnya diketahui survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menempatkan elektabilitas Ganjar Pranowo di posisi teratas, sementara Prabowo dan Anies bersaing ketat di bawahnya. Elektabilitas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu berada di angka 27,2%. Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di angka 16,8%. Anies bersaing ketat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memiliki elektabilitas sebesar 16%. Selain ketiga nama tersebut, kata Jayadi, ada juga nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,2% dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 2,4%. Kemudian ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan 2,1% dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dengan 1,8% dan Menteri BUMN Erick Thohir di angka 1,3%. Sementara nama Ketua DPR RI Puan Maharani hanya bersaing dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di posisi bawah. Ma'ruf Amin dengan elektabilitas 1,3%, Puan Maharani dan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio serta Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sama-sama berada di angka 1,0%. Ganjar Pranowo mendapat dukungan 15 provinsi, Anies Baswedan didukung 6 provinsi, kata Iqbal. Sementara itu Iqbal mendapat dukungan dari 14 provinsi dan Najwa memperoleh dukungan 3 provinsi dari total 38 provinsi yang mengikuti Rakernas. Iqbal menuturkan Ganjar dan Anies merupakan kandidat calon presiden yang selama ini sudah beredar, sedangkan 2 nama lainnya adalah calon presiden alternatif. Ia mengatakan Partai Buruh akan mengajukan judicial review untuk menghapus ketentuan presidential threshold 20% kursi DPR demi dapat mencalonkan 2 calon alternatif. Rakernas Partai Buruh juga merekomendasikan 4 nama calon wakil presiden yakni Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rasyid didukung 21 provinsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD 3 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, dan Najwa 3 provinsi. Ada pula nama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih yang didukung 2 provinsi, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa didukung 1 provinsi. Adapun keputusan final mengenai calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Buruh akan diputuskan melalui konvensi yang bakal digelar paling lambat Juli 2023 mendatang.